Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita berada di tempat yang lebih tinggi dari biasanya. Kenapa kita berada di tempat yang lebih tinggi dari biasanya? Agar kita merasakan berada di tempat yang lebih tinggi. Kadang-kadang sebuah tempat menjadikan kita berbeda. Iya, ketika kita ke masjid, biasanya yang kita pikirkan adalah bagaimana kita sholat. Ketika kita ke tempat makan, biasanya kita berpikir ngapain? Makan. Ketika kita ke pasar, pikiran kita akan Belanja. Ketika kita ke Pak Joko, pikirannya adalah Itulah sebuah tempat ya, mempengaruhi kita berpikir, mempengaruhi kita bertindak. Ya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang bisa menjawab, ya, Ustaz kasih 10.000. Lumayan bisa buat beli kopi. Kopi, iya, sama goreng. Tetapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, pesannya adalah dimanapun kita berada, kita harus bertakwa kepada Allah. Dalilnya apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Masya Allah. 10.000 catat, Audi. Ya, jadi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya. Ketika kita di kuburan, takut sama siapa? Allah. Takut sama Allah, jangan takut sama Maisan. Ya. Ketika kita di tempat manapun, takutnya kita hanya sama Itulah yang dipesankan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di tempat yang rendah, serendah-rendahnya, atau di tempat yang tinggi, setinggi-tingginya, ya, orang Islam itu tetap akan tinggi. Jadi di puncak gunung dia tinggi, ya. Di kaki gunung dia tinggi, ya. Dimanapun dia tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia punya takwa, karena dia punya iman. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian adalah orang-orang yang paling tinggi kalau kalian beriman kepada Allah. Ya. Ada sebuah syair di dalam bahasa Arab, ya, barang siapa yang bisa menghafal syair ini, nanti di akhir, ya, muhadharah Ustaz tanya dan dia masih hafal, ya, Ustaz kasih 20.000. Tadi 10.000 ya. Tadi 10.000. Naik terus bisa jadi terakhir hadiahnya 100.000 nih. Iya. Ada sebuah syair yang mengatakan waman apa? Waman lam yata'allam. Man lam yata'allam. Apa ya? Itu baru 2.000 tuh. Ya. Waman lam yata'allam su'udal jibal. Su'udawa? Su'udal jibal. Apa su'udal jibal itu? Hah? Mendaki gunung. Ya. Waman lam yata'allam su'udal jibal yabqa, ya, dia masih saja, ya, yabqa ya'ishu abadan wa man lam yata'allam su'udal jibal yabqa ya'ishu abadan bainal hufar.
Bainal apa? Bainal kufar. Segitu doang. Nah, 20.000 berarti 2 huruf 2.000. Iya, jadi ada sebuah syair yang mengatakan waman lam yata'allam su'udal jibal yabqa ya'ishu abadan bainal hufar. Ya. Barang siapa yang tidak pernah belajar naik ke gunung, ya, yabqa ya'ishu abadan, dia akan tetap hidup selamanya bainal hufar, di antara lubang, ya, di bawah tanah. Jadi kalau yang nggak pernah belajar naik, ya udah dia nggak bakalan tahu indahnya gunung itu seperti apa. Ya. Yang nggak pernah belajar naik tidak akan pernah melihat bagaimana indahnya embung kelidung, ya. Bagaimana indahnya lembah, bagaimana indahnya pemandangan, bagaimana indahnya matahari terbit dilihat dari gunung. Ya tidak. Iya. Jadi kata-kata ini, ya, adalah kata-kata yang perlu kita paham. Gimana memahami? Apa sih maksudnya? Ya. Maksudnya orang-orang yang tidak pernah mau bekerja keras, belajar dengan keras, ya dapatnya gitu-gitu doang. Ya. Kira-kira untuk menjadi pilot pesawat terbang perlu belajar nggak? Ya. Iya. Ada seorang penyair yang lain mengatakan apa? Ya. Semua orang akan sama, ya, menghadapi kematian. Sama. Ya. Yang namanya, ya, akhir hidup itu kan sama. Ya. Sehingga jangan ragu engkau untuk meraih bintang yang ada di atas. Ya, karena sama aja kalau mau wafat itu sama-sama aja. Oleh karenanya jangan ragu-ragu kalau mau meraih bintang yang ada di atas. Ya. Jadi kita mau jadi apapun, ya, itu harus serius, harus bekerja keras. Ya. Kalau enggak ya biasa-biasa saja. Apa yang membedakan antum dengan, ya, yang tidak pernah belajar menghafal Al-Quran? Ya antum menghafal Al-Quran tiap hari berusaha untuk apa? Maka antum beda dengan yang lain. Ya. Kalau nggak seperti itu ya sama-sama aja. Ya. Sama. Ya. Kita lahir sama. Ya. Apa ada di antara kita yang lahir dalam keadaan pinter? Iya. Jadi sama bedanya. Sama kondisinya. Bedanya adalah untuk apa? Itu yang membedakan kita. Jadi kita melakukan aktivitas apapun, ya, itu perlu ada tujuan. Untuk apa? Kalau tidak pakai tujuan, ya udah sama aja, ya. Sebagaimana, ya, kita melakukan aktivitas biasa. Nah, pada kesempatan sore hari ini, ya, di tempat yang seperti ini tujuannya apa kira-kira, ya, coba sebutkan, ya, satu, tujuannya apa kira-kira kita berada di sini? Refreshing, ya. Dua, tadabbur alam. Tiga, edukasi. Empat, tidur di hutan. Apa? Tidur di hutan. Disiplin. Satu lagi deh, 5. Disiplin. Masya Allah. Ya. Iya. Jadi yang pertama adalah refreshing. Boleh nggak kita refreshing sebagai seorang muslim? Nabi SAW saja ketika sampai pada hari raya, ya, mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, hatta ya'lama ahlul kitab anna fi dinina fusha. Ya, sampai mereka ahlul kitab itu tahu, hingga biar mereka itu tahu kalau dalam agama kita itu ada waktu untuk refreshing. Refreshing itu boleh, ya. Yang nggak boleh adalah berlebih-lebihan di dalam refreshing, ya. Karena segala sesuatu yang berlebih-lebihan nggak boleh. Tapi refreshing saja untuk merefresh, ya boleh, ya. Bahkan bisa jadi wajib,
Kapan wajib? Ketika sekarang ini, padahal Ustaz mau bilang apa? Ketika orang sudah dalam keadaan stres puncak dan butuh refreshing, wajib dia refreshing. Jadi ada waktu-waktu kita refreshing ya, sambil apa namanya ketawa-ketawa boleh. Ya. Di hari raya juga seperti itu. Ya. Yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh Ali ibn Abi Thalib atau yurwa anhu, ya, a'ti minal mizah kama tu'ti at-ta'ama al-milha. Ya. Berikanlah candaan, sendaguro boleh bercanda bermain seperti engkau memberikan garam kepada makanan. Ya. Kira-kira garam di mie instan itu pas nggak? Pas ya? Enak ya? Enak. Kalau saya tambahin 1 sendok, bubar rasanya kan? Jadi nggak boleh ya berlebih-lebihan. Ya, jadi ini tujuan yang pertama tadi apa? Refreshing. Yang kedua tadi apa? Tadabbur. Ya, tadabbur alam. Apa sih tadabbur itu? Iya, tadabbur itu adalah memperhatikan. Tapi memperhatikan maksudnya nggak cuma memperhatikan, oh ini pohon cabangnya 5 ya. Dan gitu doang ya. Maksudnya adalah bahwa ya kita ini kalau dibandingkan gunung itu kecil banget, ya tidak? Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an was-samai wat-tariq. Ya. Mungkin kalau di menara Quran hujan aja nggak pernah lihat bintang malam hari ini. Mungkin hari ini kita ngelihat bintang, masya Allah, alhamdulillah nggak hujan. Ya. Jadi tadabbur itu sampai kepada kita ngerti bahwasanya ya Allah yang ngasih kita semuanya. Apa bunyinya? Khashi'an mutasaddian. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Jika Al-Quran ini diturunkan ke gunung. Ya, tapi ceritanya zaman dulu. Jangan bawa Al-Quran ke puncak gunung kok gak apa-apa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menawarkan amanat ini kepada manusia, ditawarkan kepada gunung. Mereka tahu berat. Ya. Antum jujur aja, sebelum ke pesantren menara Al-Quran pernah ninggalin sholat gak? Banyak gak? Ya. Makanya alhamdulillah belajar di menara Quran. Jadi tahu dosanya. Tahu dosanya kalau meninggalkan sholat. Ya. Gunung itu tahu kalau dia harus melaksanakan syariat itu berat. Makanya fa'abaina dalam surat apa yang itu. Fa'abaina an al-ahzab. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Ya. Berat tahu. Cuma kita aja yang sok tahu. Tapi enggak, ya para ulama mengatakan kalau sudah menjalankan syariat ya jadi pinter, bukan tetap ya, bukan tetap jauh. Ya. Tadi tujuan yang ketiga apa disebut? Tadi ini apa namanya? Tadabbur. Ini refreshing. Terus yang ketiga tadi siapa yang jawab? Apa? Edukasi. Edukasi itu apa artinya? Ya, pendidikan. Edukasi itu pendidikan, ya. Jadi ada pendidikan, apa yang ingin dididik dengan kita ke sini? Memang ada, memang pendidikan enggak di kelas, Ustaz. Ya enggak lah. Emang pendidikan di kelas saja. Nabi itu ngajar di kelas enggak? Ada, belum ada kelas. Iya. Apalagi wali kelas enggak ada lagi. Iya. Jadi yang namanya pendidikan itu nggak harus di kelas, kadang di tenda, ya. Kadang di embung, ya. Kadang beralaskan seperti ini juga pendidikan. Masa mau bawa karpet ke sini enak banget, ya. Jadi pendidikan itu di mana saja, ya. Supaya kita tahu, oh gini ya rasanya apa namanya
jadi orang gunung. Kalau begitu enak gak di sini? Jadi aja orang gunung. Ya, itu edukasi supaya kita sadar apa sih yang ada di sekitar kita ini. Ya. Ini dulu sebelum jadi tempat wisata seperti ini, ya tidak ubahnya tanaman-tanaman seperti sawah-sawah itu. Ya. Tapi orangnya berpikir, kalau sawah-sawah saja, mungkin, ya, saya nggak tahu sih sejarahnya. Mungkin berpikir kalau sawah saja yang berkunjung cuma saya doang. Ya. Tapi kalau saya jadikan tempat wisata, yang berkunjung ada yang ini nih dari Parakan, ya. Ada yang dari Jakarta mana? Barat. Mana yang Jakarta? Bekasi. Kacaspi. Riau, ya. Pengen disebut Jogja itu, ya, Bekasi, ya. Akhirnya banyak orang berkunjung ke sini, ya. Itu adalah pikiran yang cerdas. Maka kecerdasan orang yang membuat tempat ini, jangan kita hanya menikmati, tapi ikut cerdas seperti orang itu. Dalam hadis disebutkan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kalau yang diserupai itu baik, maka dia termasuk orang baik. Kalau yang diserupai itu buruk, maka dia termasuk orang buruk. Ya, kita ingin serupa dengan orang-orang yang cerdas, ya. Cerdas tidak hanya cerdas akalnya. Nabi itu cerdas akalnya, cerdas hatinya, cerdas semuanya. Tidak dipilih menjadi seorang nabi kecuali adalah orang yang paling baik, paling bersih hatinya. Ya. Jadi kita harus ada apa, edukasi tadi ya. Edukasi, tujuan yang ketiga. Yang keempat tujuannya apa tadi? Tidur di hutan. Ya, jadi tujuan kita ke sini ini adalah untuk tidur. Ya enggak, benar dia, tapi pada waktunya. Kalau lagi ceramah gini tidur ya cubit aja. Ada yang tidur nggak? Enggak, Masya Allah. Santri-santri baik semua. Iya. Jadi memang kita ke tempat ini salah satu tujuannya adalah tidur, jangan begadang nanti. Ya enggak? Benar apa yang disampaikan itu. Boleh kita begadang malam ini, Ustaz? Boleh. Kecuali tahajud. Ya. Jadi memang ada waktunya untuk tidur, ada waktunya untuk berkegiatan, ada waktunya untuk masak, ada waktunya untuk makan, ada waktunya bercanda, ada waktunya belajar, ada waktunya menghafal, ada waktunya bersosialisasi. Semua itu ada pada waktunya. Likulli, ya, maqamin maqal, ya. Pada setiap tempat ada perkataan yang sesuai dengan tempat tersebut, ya. Makanya ya, kita nggak mungkin ya di tempat ini akan mengadakan ya misalnya ya, daurah dari pagi sampai pagi, nggak mungkin, nggak kena ini tujuan preferensi, ya nggak. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Ya, jadi salah satu tujuannya adalah untuk tidur di hutan. Ya. Ya, terakhir tadi yang kelima siapa yang jawab tadi? Apa tujuannya? Oh, disiplin, Masya Allah. Ya. Memang ada pelajaran disiplin. Disiplin kan biasanya baris berbaris. Hah? Ya enggak? Disiplin biasanya pakai sepatu, nggak pakai sepatu, pakai seragam, nggak pakai seragam, kan gitu. Itu yang namanya disiplin. Kira-kira apa pelajaran disiplin yang bisa kita ambil ketika kita camping di sini? Kalau saya kasih satu contoh, apa pelajaran disiplin yang ada di kegiatan ini? Tidak melanggar aturan. Ya, oke, benar. Apalagi disiplin? Ya, tidak melanggar aturan itu adalah yang umum, ya, bahwa seluruh aturan harus ditaati.
Contoh-contoh aturan boleh apa? Membuang sampah pada tempatnya. Seorang muslim buang sampah pada tempatnya, jangan mentang-mentang tempat sampahnya sudah penuh, berarti kita buang seenaknya, nggak bisa gitu. Kalau perlu cari plastik ya sebagai tempat sampah alternatif agar tidak terbuang sembarangan sampah yang berikutnya. Itu baru seorang muslim. Muslim santri menara Al-Quran. Gitu. Apa lagi contoh disiplin? Ya. Besok sholat Jumat di mana? Boleh terlambat sholat Jumat? Boleh. Latihan disiplin ya. Ya. Walaupun dingin sholat tetap 5 apa menjadi 4? Tetap 5. Jangan dingin-dingin begini. Kalau begitu sholatnya jadi 4 saat kan membeku. Gak ada ceritanya begitu. Sholatnya tetap 5. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man tawadda'a fa asbaghal wudu. Barang siapa yang berwudu, ya, kemudian dia sempurnakan wudunya, ya, summa qala asyhadu an la ilaha illallah, ya, berdoa ila akhiri doa. Barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, ya, sempurna, kemudian dia berdoa meskipun dingin-dingin begini, boleh nggak pakai air hangat wudu? Boleh. Hah? Nah, inilah ya, ulama karbitan ini. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang makruh, ada yang bilang nggak tahu. Iya, jadi boleh kita berwudu dengan air hangat. Kalau air panas nggak boleh. Kenapa air panas nggak boleh? Yang pelonyo tadi benar, menyiksa diri sendiri. Ya. Boleh kita berwudu pakai air hangat, boleh kita berwudu dengan air dingin. Ketika wudu itu dilakukan sempurna, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, akan diberikan kepadanya apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yadkhulul jannah min ayyi abwabis samaniyati sya'a. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia masuk salah satu pintu surga yang 8. Ikhlas. Ya. Jadi kembali lagi ke takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, ini terakhir lah kayaknya sudah mulai ya, dingin pengen ngopi. Iya. Nah, sekarang sudah ada contoh di 5 ya. Contoh takwa tadi ya, Ustaz Fahri ya tadi menyebutkan ya bahwasanya kita punya tetangga, ya di sini ada tetangga. Mungkin kita punya pemandangan yang bisa dilihat, yang nggak bisa dilihat, yang lebih baik dilihat, yang lebih baik merem. Ya. Jadi macam-macam ya. Tafsiran takwa itu macam-macam. Ya. Ya. Jangan kita berada di tempat yang tinggi kemudian kita lupa pelajaran. Di tempat yang tinggi atau di tempat yang rendah itu tetap pelajaran. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kita kekurangan, kita lagi kelebihan, ya. Kita jadi orang masyhur, kita biasa-biasa saja, kita berada di embung kelidung atau embung yang lain, tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.